hari Minggu buat adik-adik semuanya. Apa kabarnya hari ini adik-adik? Kakak berharap adik-adik semua dalam keadaan baik, karena kakak abang di sini juga dalam keadaan baik hari ini. Adik-adik, hari ini kakak ditemani oleh Kak Uli, Bang Nathan, dan Bang Delon. Adik-adik semuanya sudah siap untuk beribadah hari ini? Alkitabnya sudah siap, buku catatannya, dan jangan lupa juga persembahannya dipersiapkan. Adik-adik, sekarang kakak mau undang adik-adik semuanya untuk berdiri. Kita mau puji Tuhan dengan semangat dan penuh sukacita. Adik-adik bisa ikutin gerakannya Kak Uli ya. Yuk bangkit berdiri, kita akan nyanyikan Puji Tuhan Selalu. Adik-adik silahkan duduk kembali. Adik-adik boleh duduk dengan tenang. Kita akan memulai ibadah kita dengan berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk hari ini Tuhan Yesus. Terima kasih kalau kami boleh bangun pagi hari ini Tuhan, dan kami boleh diberi kesempatan untuk beribadah. Tuhan urapi kami supaya kami boleh beribadah dengan sungguh-sungguh sekalipun kami berada di rumah kami masing-masing. Berkati ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Terima kasih ya Bapak, kami mau serahkan semuanya hanya ke dalam tangan-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Lukas 12 ayat 8. Aku berkata kepadamu, setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, anak manusia juga akan mengakui dia di depan malaikat-malaikat Allah. Halo adik-adik, kakak akan memberikan beberapa pengumuman. Adik-adik dengarkan baik-baik ya. Yang pertama, persembahan sekolah minggu dapat ditransfer ke rekening Bank Mandiri 132-0017185-407 atas nama HKBP Cimahi, Jalan Sisinga, Mangaraja. Jangan lupa diberi keterangan persembahan sekolah minggu. Setelah ditransfer, Amang dan Inang dapat menginfokan langsung ke Bendahara Huria atau dapat menginfokan juga ke abang kakak guru sekolah minggu. Oke adik-adik, selanjutnya kakak akan mengumumkan mengenai pemenang kegiatan Paskah Sekolah Minggu. Untuk kegiatan storytelling, kemudian selanjutnya berikut adalah nama pemenang untuk kegiatan Senandung Keluarga.
Dan berikutnya untuk kegiatan fun cooking. Dan yang terakhir untuk kegiatan menghias telur. Itu tadi adalah para pemenang untuk kegiatan Pasca. Wah, selamat ya adik-adik. Bagi adik-adik yang namanya tadi telah tercantum, adik-adik dapat melakukan pengambilan hadiah pada hari Minggu tanggal 25 April 2021 pukul 10 sampai dengan 11 pagi di gedung Sekolah Minggu lantai 2. Sampai berjumpa adik-adik. Yeay, selamat ya buat adik-adik semua yang sudah terlibat dalam acara Paskah kemarin. Adik-adik akan menerima bingkisan dari kakak abang guru sekolah minggu. Nanti adik-adik bisa ambil bingkisannya. Nah, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik duduk dengan tenang, kita siapkan Alkitabnya dan terutama kita siapkan hati kita dan diri kita. Kita siapkan dengan menyanyikan lagu Kusiapkan Hatiku Tuhan. Yuk, Bang. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini.
adik-adik. Wah, apa kabar nih adik-adik? Semoga adik-adik di rumah dalam keadaan sehat selalu ya. Nah adik-adik, hari ini kakak akan mengajar adik-adik di Horong 2. Sebelum kita masuk ke dalam firman, kakak mau ajak adik-adik untuk bersatu di dalam doa. Kita lipat tangan, tutup mata. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih karena Tuhan boleh terus memberkati kami dan memelihara kami. Terima kasih Tuhan atas kesehatan kami. Terima kasih Tuhan atas Kau boleh berikan kami selalu berkecukupan Tuhan. Tuhan, sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan Kau yang boleh memberkati kami, supaya kami boleh mendengarkan firman-Mu dengan baik dan kami boleh mengerti akan firman-Mu. Berkati juga kakak yang akan membawakan firman-Mu. Biar benar Tuhan, firman-Mu hanya berasal daripada-Mu saja. Hanya dalam nama Bapa kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah adik-adik, udah siapin Alkitab dan alat tulisnya kan? Kalau gitu kita buka Alkitabnya dari Mazmur 34 ayat 14. Jagalah lidahmu terhadap yang jahat dan bibirmu terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Nah adik-adik, tema kita minggu ini yaitu tentang titah Tuhan yang ke-9. Ada yang tahu apa isi titah Tuhan yang ke-9? Ya, titah Tuhan yang ke-9 yaitu janganlah mengucapkan saksi dusta terhadap sesamamu manusia. Yang artinya kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan kita mendustai, mengkhianati, memfitnah maupun bersaksi palsu serta merendahkan martabat sesama manusia. Kita harus saling melindungi dan menyatakan hal-hal yang baik saja mengenai sesama manusia apabila belum nyata dan jelas diketahui salahnya. Nah, adik-adik, kakak mau mengajak adik-adik sekali lagi untuk mengucapkan titah yang ke-9. Adik-adik bisa baca teks di bawah ini ya. Titah yang ke-9 adalah jangan mengucapkan saksi dusta terhadap sesamamu manusia. Nah, adik-adik, kakak mau tanya, saksi dusta itu apa sih, Kak? Saksi dusta itu adalah mengatakan hal yang tidak benar atau lebih sederhananya adalah berbohong. Nah, di sini kakak punya cerita singkat tentang para hewan. Tokohnya ada seekor monyet, lalu ada kerbau, kucing, burung, dan semut. Semua hewan ini bekerja di tempat yang sama. Lalu suatu hari kerbau bertemu dengan monyet dan mengatakan kepada monyet, "Hari ini aku mau izin bekerja karena aku merasa sangat lelah." Kemudian kerbau pun pergi dan beristirahat. Tidak lama kemudian monyet bertemu dengan burung. Burung pun bertanya, "Kemana kerbau hari ini? Aku tidak melihatnya." Lalu monyet menjawab, "Kerbau izin tidak bekerja karena majikannya tidak memberi dia makan." Kemudian setelah itu burung bertemu dengan kucing dan menanyakan hal yang sama. Kemudian kucing menjawab, "Si kerbau tidak masuk kerja karena majikannya menyiksa dia." Lalu berita itu sampai ke majikannya. Majikannya pun menjadi sangat marah. Lalu ia memotong kerbau itu. Kemudian keesokan harinya datanglah seekor semut. Dia menanyakan temannya si kerbau kepada majikannya, "Kemanakah kerbau? Hari ini aku tidak melihatnya, Tuan." Katanya seperti itu. Lalu tuannya pun menjawab, Kerbau mengatakan hal yang jelek tentang saya, katanya seperti itu. Dia bilang saya menyiksa dia. Kemudian semut menjadi heran. Lalu semut bilang, "Setahu saya kemarin kerbau bilang dia ingin istirahat.
Makanya dia tidak masuk pada hari itu. Lalu tuan itu pun berpikir dan menyesali perbuatannya, karena tuan itu tidak mencari tahu dulu kebenaran tentang si kerbau. Nah, padahal kita tahu ya adik-adik, alasan si kerbau itu tidak masuk kerja karena dia sangat lelah dan ingin beristirahat. Dari cerita ini kita bisa belajar, hewan-hewan itu mengucapkan saksi dusta atau hal yang tidak benar tentang si kerbau. Nah, ketika kita mengucapkan saksi dusta atau berbicara yang tidak benar, kita bisa merugikan orang lain, merugikan diri kita sendiri juga. Bahkan kita bisa mencelakakan orang lain, sama seperti si cerita kerbau tadi, sampai kerbau itu dipotong kan. Nah, kemudian ketika kita berbohong, kita bisa membuat orang lain menjadi tidak percaya lagi kepada kita, membuat orang menjadi kesal, menjadi marah, dan semua itu merugikan orang-orang di sekeliling kita. Nah, hari ini Tuhan Yesus mau mengajarkan kita untuk kita selalu berkata jujur, apapun keadaan kita. Misalkan, apalagi nih adik-adik, terlebih kalau kita berbuat salah, biasanya kita akan merasa takut. Nah, di situ kita harus berani berkata jujur untuk mengakui kesalahan kita. Karena biasanya ketika kita salah, kita akan menjadi takut dan memilih untuk berbohong, bersaksi dusta. Tapi itu bukanlah hal yang benar, itu adalah hal yang sangat salah. Nah, adik-adik, hari ini kita belajar tentang sebuah kejujuran. Karena kejujuran itu harganya sangat mahal. Ketika kita menjadi orang yang jujur, banyak orang yang akan senang kepada kita. Kita akan diberikan kepercayaan, orang-orang di dekat kita juga akan menghargai kita. Terlebih lagi, kejujuran adalah kehendak Tuhan. Nah, Tuhan Yesus senang dengan orang-orang jujur. Dan Tuhan Yesus juga akan selalu mengasihi kita. Tuhan akan bangga dengan kejujuran kita. Nah, adik-adik, apapun keadaan kita, apapun kesalahan kita, kita harus terus menyatakan hal yang benar. Jangan kita bersaksi dusta. Nah, begitu saja adik-adik firman Tuhan hari ini. Kita mau bersatu di dalam doa. Yuk adik-adik, kita tutup mata, lipat tangan. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat firman yang boleh kami dengar hari ini. Terima kasih Tuhan, karena Tuhan boleh mengingatkan kami untuk selalu berkata jujur dan tidak melakukan kebohongan. Kita mau Tuhan belajar untuk tidak bersaksi dusta. Tuhan, berkati kami untuk hari-hari kami ya Tuhan, dan selalu Tuhan Kau boleh berikan kami kesehatan. Terpujilah namamu Tuhan, hanya dalam namamu Tuhan kami berdoa, haleluya, amin. Puji Tuhan, kita semuanya sudah dengarkan firman Tuhan. Apa ya tadi kata firman Tuhan? Kita tidak boleh bohong. Jadi adik-adik tidak boleh bohong, karena bohong itu D-O-S-A, dosa. Nah adik-adik, semoga adik-adik mengingat hal itu dan kita tidak bohong ya ke depannya. Adik-adik, sekarang kita akan mengumpulkan persembahan. Nanti persembahannya adik-adik sampaikan sama mama papa. Nanti mama papa akan menyampaikan persembahan itu ke rekening gereja yang ada berikut ini. Atau mama papa akan menitipkan ke Sintua atau kakak abang guru sekolah minggu yang rumahnya dekat dengan adik-adik. Oke adik-adik, kita kumpulkan persembahan sambil menyanyikan lagu Bohong Itu Dosa. Ayo bang. Saya
Adik-adik, selanjutnya kita akan doa persembahan sekaligus untuk menutup ibadah kita hari ini. Nanti juga kita akan bersama-sama menaikkan doa Bapa kami. Mari adik-adik kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur ya Tuhan untuk firman yang sudah boleh kami terima. Bantu kami Tuhan untuk kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari, khususnya agar kami tidak berbohong Tuhan di kemudian hari. Tuhan, kami juga telah memberikan persembahan Tuhan. Terimalah persembahan ini ya Tuhan, dan berkati persembahan ini supaya untuk pekerjaan Tuhan di kemudian hari, khususnya dalam pelayanan sekolah minggu. Terima kasih ya Tuhan, kami mau serahkan persembahan ini hanya ke dalam tangan-Mu saja. Terpuji nama-Mu yang kudus Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Persembahan kami, curahan berkat-Mu, kiranya Tuhan terimalah dengan senang hati. Bersama-sama kita akan naikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. 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 Halo, selamat hari Minggu adik-adik. Sampai jumpa minggu yang akan datang.